Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Gelombang dari mata kuliah Fisika 2 Teknik Pengairan FTUB. Untuk anggotanya di sini kami ada 6, yaitu ada Denis, Erliana, Fauzia, Filza, Fiska, dan Fatih. Dan untuk konten atau dari isi presentasi itu ada 6. Yang pertama ada dari pengertian gelombang, yang kedua ada dari jenis gelombang, sifat gelombang, besaran gelombang, persamaan gelombang, serta pengaplikasian gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa suara kita bisa terdengar di ruangan yang cukup luas? Nah, semua itu terjadi karena adanya gelombang. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa itu gelombang. Seperti yang kita ketahui bersama, contoh gelombang itu ada seperti gelombang air, gelombang laut, gelombang tali, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Gelombang itu sendiri memiliki dua bagian. Yang pertama osilasi atau getaran, yang kedua perambatan pola. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama gelombang mekanik, dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang laut, gelombang dawai, gempa bumi, dan gelombang pada tali. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk bergerak dan dapat bergerak melalui ruang hampa. Contohnya cahaya tampak, gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar X. Nah, gelombang mekanik ini berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada gelombang longitudinal dan yang kedua transversal. Pertama kita akan membahas gelombang longitudinal. Gelombang ini memiliki arah yang searah dengan arah rambatnya. Kemudian merambat dalam bentuk rapatan dan juga renggangan. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Gelombang ini dihasilkan ketika udara di sekitar benda yang bergetar juga ikut bergetar. Partikel udara menghasilkan serangkaian kompresi dan penipisan yang kemudian bergerak dan memasuki telinga penerima. Nah, selanjutnya gelombang transversal. Pada gelombang transversal, getaran terjadi tegak lurus dengan arah gelombang. Ciri-ciri gelombang transversal yakni yang pertama, memiliki puncak atau bagian tertinggi dan lembah bagian terendah. Yang kedua, dapat merambat di medium padat dan cair, tetapi tidak memerlukan medium jika berubah gelombang elektromagnetik. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang cahaya, gelombang air, dan gelombang tali. Lalu ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal juga, tapi gelombang ini dicirikan oleh medan listrik dan medan magnet yang berosilasi tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 meter per second dalam ruang hampa. Dan spektrum dari elektromagnetik dapat dibagi menjadi 7 kelompok, seperti gelombang radio, gelombang mikro, cahaya inframerah, cahaya tampak, cahaya ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, seperti yang ada di gambar itu ada radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Nah, spektrum elektromagnetik mencakup berbagai jenis gelombang, dari gelombang radio berfrekuensi rendah hingga sinar gamma berenergi tinggi yang digunakan dalam berbagai teknologi dan kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada dari sifat gelombang. Nah, sifat gelombang itu memiliki sifat yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Di sini ada empat sifat. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan, refleksi pembiasan, ditraktir atau pelunturan, juga dengan interferensi. Untuk dari yang pertama yaitu refleksi pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang data. Bisa dilihat dari gambarnya itu ada dari sumber Cooper video. Refleksi pembiasan. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks biasa inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Refleksi pembiasan biasa ditemukan dengan rumus N sama dengan C per V, di mana N itu indeks biasa, C cepat rambat cahaya di ruang hampa, dan V cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu.
Ditraktir atau pelenturan. Ditraktir adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contohnya difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat berada di gang sempit, masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. Contohnya ditraktir bisa dilihat pada gambar samping ini. Interferensi. Interferensi dalam sifat gelombang adalah fenomena ketika dua atau lebih gelombang bertemu dan saling berinteraksi, menghasilkan pada gelombang baru. Interferensi dapat bersifat, yang pertama, interferensi konstruktif terjadi ketika dua gelombang bertemu dalam fase yang sama, sehingga amplitudo gabungan menjadi lebih besar. Yang kedua ada interferensi destruktif, terjadi ketika dua gelombang bertemu dalam fase yang berlawanan, sehingga amplitudo gabungan berkurang atau bahkan saling meniadakan. Interferensi ini sering terjadi pada gelombang cahaya, gelombang bunyi, dan gelombang air, serta dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti pola interferensi dalam eksperimen celah ganda Young. Yaitu selanjutnya besaran gelombang. Yang pertama, panjang gelombang atau lambda, yaitu jarak antara dua puncak atau dua lembah gelombang berturut-turut, satuannya meter. Yang kedua, yaitu cepat rambat atau V, untuk melihat seberapa cepat sebaran gelombang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satuannya meter per second. Persamaannya yaitu V sama dengan frekuensi kali lambda. Yang ketiga ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang dari titik keseimbangan, satuannya meter. Yang keempat periode atau T, yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang, satuannya second. Persamaannya yaitu T sama dengan 1 per F atau frekuensi. Yang kelima ada frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second. Persamaannya yaitu F sama dengan 1 per T atau periode. Selanjutnya ada persamaan gelombang. Di sini untuk gelombang berjalan itu ada rumus umum dan ada dilihat dari arah rambatnya. Yaitu yang secara umum dulu itu Y sama dengan A sin kali omega T plus Kx plus Pi. Lalu untuk arah rambatnya Y sama dengan A sin kali omega T min Kx. Yang kedua itu Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Di sini yang arah rambatnya dibagi menjadi dua. Perbedaannya itu adalah plus minusnya di dalam kurung. Itu menandakan kalau minus itu ke kanan arahnya, kalau yang plus itu ke kiri. Selanjutnya di sini ada keterangan persamaan gelombang, yang dimana A itu sama dengan amplitudo atau tinggi maksimum gelombang, lalu ada omega itu frekuensi sudut, persamaannya omega sama dengan 2pi kali frekuensi, lalu ada K koefisien itu sama dengan 2pi per lambda, lalu ada Pi sama dengan fase awal gelombang, dan X itu posisinya. Untuk T itu adalah waktu. Lalu di sini ada contoh soal. W frekuensi sama dengan 100 Kz sama dengan 100.000 Kz. Lalu ada V atau cepat rambatnya 343 meter per second. Yang dicari yaitu lambda. Kita bisa memakai rumus cepat rambat. Jadi V sama dengan frekuensi kali lambda. Dan itu dibalik. Jadinya lambda sama dengan V per frekuensi. Lalu kita tinggal masukkan angkanya yang sudah diketahui, yaitu 343 per 100.000, bisa dihasilkan jadi 0,00343 meter atau 0,343 cm. Selanjutnya, saya akan memaparkan apa itu panjang gelombang, frekuensi, dan juga gelombang longitudinal. Nah, jadi gelombang itu sendiri merupakan getaran yang merambat melalui medium atau ruang. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak tertentu yang mewakili satu siklus penuh gelombang. Panjang gelombang itu sendiri dapat diukur dari yang pertama, puncak ke puncak. Hal ini untuk gelombang transversal. Kemudian, palung ke palung, dan juga dua titik berurutan dalam siklus gelombang. Untuk satuan panjang gelombang ini dinyatakan dalam meter, semakin besar panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya. Kemudian, ilustrasi pada gambar menunjukkan panjang gelombang sebagai jarak antara dua puncak berurutan dalam gelombang transversal. Yang kedua, terdapat frekuensi. Nah, frekuensi ini sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati titik tertentu dalam 1 detik. Satuan frekuensi sendiri adalah Hertz, yang sama dengan 1 siklus per detik. Gambar di bagian ini menunjukkan dua jenis frekuensi, yaitu gelombang dengan frekuensi rendah yang lebih renggang dan frekuensi tinggi yang lebih rapat. Nah, pada frekuensi rendah memiliki gelombang yang lebih jarang atau panjang gelombangnya lebih besar. Kemudian untuk frekuensi yang tinggi memiliki gelombang yang lebih rapat atau panjang gelombangnya lebih kecil. Untuk yang ketiga, gelombang longitudinal.
Nah, jadi selain gelombang transversal, ada juga gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini terjadi ketika getaran partikel sejajar dengan arah rambat gelombang. Nah, contoh yang umum adalah gelombang suara, di mana partikel udara mengalami rapatan dan juga renggangan saat suara merambat. Kemudian ada yang namanya amplitudo, yaitu menunjukkan besarnya gangguan dalam gelombang. Semakin dekat partikel di area rapatan, semakin besar pula amplitudonya. Kemudian ada panjang gelombang, jarak antara dua titik berurutan dalam gelombang bisa diukur dari dua rapatan atau dua renggangan. Nah, gambar di bagian ini menunjukkan contoh gelombang longitudinal dari suara radio yang sampai ke telinga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari ada headphone noise cancelling. Jadi headphone noise cancelling ini menggunakan sifat gelombang yaitu interferensi. Interferensi adalah fenomena tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang bertemu di suatu medium, sehingga menghasilkan pola gelombang baru. Interferensi terjadi pada semua jenis gelombang, termasuk gelombang cahaya, suara, dan air. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama mikrofon mendeteksi suara bising. Headphone ini dilengkapi dengan mikrofon kecil yang menangkap suara dari luar, seperti suara mesin pesawat atau lalu lintas. Yang kedua, pemrosesan sinyal digital, membuat gelombang berlawanan. Headphone menggunakan prosesor digital untuk menghasilkan gelombang suara berlawanan atau out of phase. Kemudian yang ketiga, interferensi destruktif. Interferensi destruktif ini menyebabkan kedua gelombang saling meniadakan, sehingga suara bising tidak terdengar oleh pengguna. Dan yang terakhir, pengguna hanya mendengar suara dari headphone. Pengguna hanya akan mendengar suara musik atau suara yang berasal dari headphone tanpa gangguan dari suara sekitar. Selanjutnya, ada cara kerja dari headphone itu sendiri. Jadi, headphone mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara, yaitu gelombang longitudinal yang merambat melalui udara. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, sinyal listrik diterima. Headphone menerima sinyal listrik dari perangkat audio. Sinyal ini berupa gelombang listrik dengan frekuensi tertentu yang merepresentasikan suara. Kemudian yang kedua, konversi ke gerakan mekanis. Sinyal listrik mengalir ke kumparan kawat yang berada dalam medan magnet. Kumparan bergerak maju mundur sesuai dengan frekuensi sinyal listrik. Kemudian yang ketiga, pembentukan gelombang suara. Kumparan terhubung ke diafragma atau membran tipis, sehingga gerakannya menyebabkan diafragma bergetar. Getaran diafragma mengkompresi dan meregangkan udara di sekitarnya, membentuk gelombang tekanan udara. Dan yang terakhir, gelombang longitudinal terdengar oleh telinga. Gelombang tekanan udara merambat ke telinga dalam bentuk gelombang longitudinal. Gelombang ini menggetarkan gendang telinga diteruskan ke otak sebagai suara.